Publik tampaknya sekarang menginginkan ketiga partai ini menentukan pasangan cawapres Anies haruslah dilatar belakangi atau didasari oleh keyakinan bahwa kehadiran cawapres ini nanti adalah untuk memenangkan Pilpres, bukan sekadar untuk menambah elektabilitas suara partai dalam pemilu legislatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah SWT. Semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah SWT. Sahabat BN, Anies Baswedan sekarang ini memang tampaknya berada pada posisi yang agak sulit memilih antara AHY dari Partai Demokrat dan Aher dari Partai PKS yang akan menjadi pasangannya sebagai cawapres. Memang lebih enak mengambil satu daripada memilih satu di antara dua. Yang namanya memilih memang sulit. Apalagi ini memilih pasangan untuk menjadi pemimpin politik dan untuk bersaing merebut kemenangan. Sahabat BN, kita melihat antara Partai Demokrat dan Partai PKS masih tarik ulur tentang siapa yang akan diputuskan oleh koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai PKS untuk menjadi pasangan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 nanti. Memang tidak mudah kelihatannya sebab telah beberapa bulan kelihatannya rung rembuk diadakan oleh ketiga partai ini, terutama oleh Partai Demokrat dan Partai PKS. Namun tentu publik berharap agar kedua partai ini di dalam menentukan siapa yang akan menjadi cawapresnya Anies Baswedan, agar kedua-duanya berlatar belakang kepada upaya untuk melakukan perubahan di Indonesia kepada yang lebih baik, ditinjau atau dilihat dari kondisi Indonesia saat ini. Kalau tidak dilatar belakangi oleh itu, yang kita takutkan kedua partai politik ini terjebak kepada latar belakang kepentingan politik masing-masing. Kalau sudah berada pada kepentingan politik masing-masing untuk menentukan apakah cawapres Anies Baswedan dari Partai Demokrat ataukah dari PKS, itu nanti akan sulit mendapatkan titik temu. Publik tampaknya sekarang menginginkan ketiga partai ini menentukan pasangan cawapres Anies haruslah dilatar belakangi atau didasari oleh keyakinan bahwa kehadiran cawapres ini nanti adalah untuk memenangkan Pilpres, bukan sekadar untuk menambah elektabilitas suara partai dalam pemilu legislatif. Sebab dengan kemenangan Pilpres lah nanti akan bisa diwujudkan perubahan. Kalau dengan kemenangan pemilu legislatif, berat untuk mewujudkan cita-cita perubahan di Republik ini.
eksekutor di negara kita bukan legislatif, tapi adalah eksekutif. Presiden dan wakil presiden beserta jajarannya, itu eksekutornya. Karena itu, apapun alasannya, pertimbangan untuk menentukan cawapres nanti haruslah pertimbangan untuk menangkan pilpres. Coba kita baca satu berita ini. Republika hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 menurunkan sebuah berita dengan judul Kalkulasi Rumit Cari Cawapres Anies. Republika.co.id Jakarta. Poros perubahan yang terdiri dari koalisi 3 partai yakni Nasdem, PKS dan Demokrat belum juga menentukan siapa bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Muncul beragam spekulasi mengenai hal tersebut, termasuk isu soal keretakan koalisi. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Power Ikhwan Arif, lamanya proses penentuan siapa pendamping Anies ini diduga kerana ada kalkulasi yang sangat rumit antar partai koalisi sehingga belum ditemukan formula siapa yang akan jadi pendamping Anies. Walaupun poros perubahan sudah membentuk tim khusus setelah Nasdem mendeklarasikan nama Anies sebagai bakal capres. Ini merupakan keseriusan ketiga partai dalam membentuk poros koalisi. Namun ada kalkulasi politik di balik penentuan nama tokoh pendamping Anies sehingga menjadi titik tumpu ketiga partai membangun poros koalisi, katanya kepada wartawan Jumat 13 Januari 2023. Menurut Ikhwan, citra partai politik akan dipertaruhkan dalam memilih figur pendamping Anies. Jika yang dipilih cawapres non-partai, citra partai akan meredup. Dampaknya, ya suara partai juga berkurang, katanya, menambahkan. Dalam dinamika politik, lanjut dia, perbedaan kalkulasi untung rugi partai politik suatu hal lumrah. Sehingga sikap politik yang berubah-ubah sering menentukan keberpihakan partai koalisi untuk tetap bertahan di koalisi atau keluar dari poros. Di samping itu, ketiga partai dinilai sulit berpisah sebab Demokrat dan PKS akan mendapatkan efek elektoral ketika mendukung Anies sebagai capres dibandingkan mendukung tokoh lain di luar poros perubahan. Apalagi PKS dan Demokrat dinilai sebagai partai yang kerap mengkritisi kebijakan pemerintah sehingga sulit bagi kedua partai untuk hengkang dan bergabung ke koalisi lain. Terangnya, hingga saat ini poros perubahan yang terdiri dari koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat masih belum menentukan pendamping Anies. Banyak spekulasi yang beredar soal kelanjutan poros ini, namun hingga kini ketiga parpol itu disebut masih cukup solid dalam mengusung Anies. Terbaru, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengatakan bahawa saat ini pihaknya terus menjalin komunikasi koalisi dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Dalam ikhtiar tersebut jelasnya tak boleh ada sikap saling memaksakan kehendak. AHY menekankan koalisi harus terbentuk ketika ada konsensus antara semua partai politik yang ingin bekerja sama. Sebab konsensus tersebut merupakan cara untuk mendapatkan restu dan menghadirkan kemenangan. Sebuah alternatif, sebuah poros perubahan yang bisa membawa aspirasi dan harapan masyarakat Indonesia. Karena kami ingin meyakinkan Indonesia bisa berubah lebih baik tentunya. Dan melalui koalisi ini mudah-mudahan terbuka jalan itu, ujar AHY. Memang benar. Jadi memang apa yang disampaikan AHY inilah titik tumpu tampaknya. Bahawa satu cita-cita untuk terjadinya perubahan di Republik ini ke arah yang lebih baik nanti. Menurut dia, dalam proses penentuan pasangan calon presiden capres dan calon wakil presiden cawapres harus dilandasi dengan keyakinan, bukan sikap saling memaksakan kehendaknya masing-masing.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau Gus Coy mengatakan bahwa sosok calon wakil presiden cawapres untuk Anies Baswedan masih terus dibahas. Ia juga telah mendengarkan aspirasi dari internal partainya di tingkat bawah hingga atas terkait sosok tersebut. Salah satunya adalah usulan untuk menggandeng sosok yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama NU. Sejumlah nama bahkan disebutnya, seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun, hingga Zanuba Arifah Hafsah atau Yeni Wahid. Kalau obrolan di pengurus Nasdem, level-level bawah, level menengah sampai level atas, ya intinya antara lain ya dari lingkungan NU. Nah, kader-kader NU itu ya masih netral, belum berpolitik praktis, ujar Gus Coy kepada wartawan Kamis 12 Januari. Tokoh-tokoh NU tersebut dinilainya belum masuk ke dalam ranah politik praktis karena bukan merupakan kader partai. Tak seperti Abdul Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang sudah digandeng berkoalisi dengan Partai Gerindra. Jadi sahabat BN, memang seperti apa yang disampaikan berita ini, tolok ukur untuk menentukan siapa capres. Yang pertama haruslah untuk memenangkan Pilpres. Dan kemenangan Pilpres nanti untuk mewujudkan cita-cita perubahan yang diinginkan rakyat Republik Indonesia saat ini. Kalau sekarang ini kita lihat atau kita perhatikan di tengah-tengah masyarakat, suara-suara antara AHY dengan Aher untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai cawapres, memang kita akui agak lebih cenderung kepada AHY. Dan ini juga tampaknya bagaimanapun rakyat cenderung melihat pasangan yang serasi. Dan bagi rakyat tampaknya yang serasi itu memang Anies dengan AHY. Sama-sama muda, sama-sama energik, sama-sama berwawasan luas, sama-sama gagah atau ganteng. Jadi di negara kita Republik Indonesia, keterpilihan seorang calon masih dipengaruhi oleh ketakahan seseorang di samping ketokohannya. Sampai saat ini bagaimanapun belum bisa kita nafikan soal ketakahan. Dalam artian ganteng atau cantik. Tidak bisa ini kita nafikan. Untuk pasangan Anies Baswedan dan AHY itu sangat serasi, sangat ideal antara ketokohan dengan ketakahan mereka. Kalaulah nanti terwujud Anies berpasangan dengan AHY, kelihatannya nyaris sama ketika Anies berpasangan dengan Sandi pada saat berlangsung Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Mungkin banyak juga yang berpikir kalau Anies berpasangan dengan AHY, ada kekhawatiran agaknya bahwa pasangan ini nanti akan dikendalikan oleh SBY. Namun melihat kepada 10 tahun SBY menjadi Presiden Republik Indonesia, SBY bukanlah tipe tokoh preman yang maunya apa yang kata dia saja. SBY bukan tipe orang seperti itu tampaknya. SBY ini memang seorang jenderal, seorang tentara. Tapi dia adalah tentara yang punya intelektual tinggi. Dia di samping seorang jenderal juga seorang doktor. Dan suka membaca buku.
Artinya apa? Dia seorang pencinta ilmu pengetahuan. Jadi tipe SBY tidak tipe suka memaksakan kehendaknya. Tidak tipe itu. Setidaknya ini dapat dilihat dari pengalaman 10 tahun dia memimpin Indonesia. Tidak ada kelihatan jenderalnya selama dia menjadi presiden. Tidak ada kelihatan. Selain itu, tipe Anies Baswedan dilihat pula dari 5 tahun dia menjadi gubernur DKI Jakarta. Bukanlah tipe tokoh yang mudah dikendalikan, yang mudah ditarik-tarik, yang mudah dipengaruhi. Bukan. Anies memang bukan tokoh seorang preman, tetapi dia tipe seorang tokoh yang intelektualnya tinggi, namun punya prinsip yang kokoh. Setidaknya dapat kita lihat ketika dia menjadi gubernur DKI Jakarta. Kalaulah Anies seorang tokoh yang mudah ditarik-tarik, yang mudah dipengaruhi, yang mudah dikendalikan. Dalam persoalan reklamasi, tentu dia telah berubah haluan. Demikian juga ketika menutup Alexis. Jangankan oleh SBY yang hanya karena AHY sebagai wapres contohnya nanti. Oleh Surya Paloh pun kita yakin bahwa Anies tidak akan bisa dikendalikan oleh Surya Paloh. Tidak akan bisa ditarik-tarik, diatur-atur oleh Surya Paloh. Kita yakin betul melihat kepada karakternya Anies. Apalagi oleh AHY, oleh SBY. Sebab pemegang gerbong pemerintahan itu nanti adalah Anies sebagai presiden dan kepala negara. Tipe Anies kalau kita perhatikan hampir sama dengan tipe atau karakter Bung Hatta, mantan wakil presiden pertama kita di Republik Indonesia. Dia lebih memilih mundur kalau memang tidak cocok dengannya daripada dia menuruti apa yang tidak sesuai dengan pemikirannya. Jadi yang bisa mengendalikan Anies Baswedan ini nanti hanyalah konstitusi. Jika kita perhatikan akhir-akhir ini polling-polling yang dilakukan oleh sejumlah channel YouTube dan juga sejumlah survei untuk pasangan Anies, tampaknya memang cenderung rakyat memilih AHY. Saya pada channel Bustami Narda Official juga mencoba melakukan polling kecil-kecilan. Dalam polling Bustami Narda Official, saya ajukan pertanyaan, siapa menurut Anda yang paling tepat menjadi cawapres Anies dari tokoh-tokoh di bawah ini? Hasilnya, AHY mendapatkan suara 53%. Aher mendapatkan suara 1%. Khofifah Indar Parawansa mendapat suara 24%. Gatot Nurmantio mendapatkan suara 22%. Jadi memang kecenderungannya kepada AHY. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.